flight path seperti ini, gue khawatir banget Circle ngebagi dua. Jadi kemungkinan ada gameplay yang ekstrim, tapi itu hanya sebatas prediksi gue doang. Karena kita melihat juga di game-game sebelumnya, Circle itu selalu mengikuti flight path. Setuju? Ya Setuju mungkin kali. kalau misalnya Circle-nya entah itu ngebagi dua pulau, mungkin lebih ngedonat. Gue berharapnya ngedonat sih. Jadi semua tim mendapatkan kesempatan yang sama, tapi mungkin slow pace pun akan terjadi di semua area semua arah mata angin. Dan itu bakal menjadi seru banget. Kita lihat dari Circle 2, 3, 4, itu fight itu bakal terarah terukur dan juga terstruktur. Ya betul, berarti masih possible banget untuk dari segi zone sendiri membagi ke bagian main island dan juga ke bagian area pulau selatan juga. Dan seperti biasa kita bisa melihat juga gameplay perubahan terjadi. Untuk tim Boom, mereka mengisi kekosongan di bagian area Milta dan juga Lipovkannya diserahkan, diberikan ke tim HFX. Ya itu yang terlihat di match kali ini. Bahkan mungkin saja ada sebuah pertemuan saat berapa tim yang akan melakukan sebuah rotasi. Tapi jadi pertanyaan saya, kenapa satu pemain dari dunia game ada di area atas di sana? Mungkin saja ada sesuatu yang sedang terjadi, tapi kita kembali melanjutkan lagi. Ini dia area pemain-pemain dari dunia game. Ada Rancid yang saat ini terus melakukan lootingan. Mereka dekat bertetangga dengan Boom, karena memang ya Boom dan juga dunia game ini punya kedekatan. Kemudian juga bagaimana gue mungkin memprediksi tadi gameplay yang membuat para tim terkejut. Tadi yang gue bilang farm dan juga rumah 12 itu kesannya rawan banget untuk menculik, dan mungkin Flyboy di situ berdekatan dengan pemain-pemain EVOS. Akankah dia berani menculik satu pemain EVOS tersebut, atau malah DG yang bakal kelimpungan ketika nanti EVOS melakukan rotasi? Karena checkpointnya itu di bawah Pochinki dari masing-masing farm dan juga rumah 12. Iya, Cibirit dibuat terbirit-birit saat ini oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Pada satu knockdown penting didapatkan Genesis Dogma, langsung saja confirm elimination dikumpulkan. Blood didapatkan oleh Alan. Tambahan poin yang pastinya menjadi sebuah gebrakan baru lagi untuk boot baru lagi untuk tim Racing Roma, karena 1 poin luar biasa untuk di game kita yang keempat. Dan sesaat lagi kita melihat juga pergerakan dari tim GPBR, di mana ada seorang Gremory sedang memiliki juga satu buah vehicle untuk dia bisa memaksimalkan kembali rotasi lagi dari tim GPBR. Ya, saat ini terus terpantau terpisah-pisah nampaknya pemain-pemain dari GPBR. Cukup jauh split yang mereka lakukan. Mungkin akan ada regroup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari GPBR sesaat lagi, tapi nampaknya sedang fokus untuk melakukan looting terlebih dahulu. Microblue ditinggal seperti biasa di area Verifier, dan juga ini adalah memang area yang terus dimainkan oleh EVOS Reborn, Verifier dan juga rumah 12. Yes. Milestone-nya jangan lupa guys, di-share ke teman-temannya. Karena ada giveaway juga dari Realme yang pasti 250.000 viewers dan juga sampai 300.000 viewers, dan mudah-mudahan nyampai 400.000 viewers dan juga 500.000 viewers. Dan jangan lupa juga ditekan like-nya, karena like kalian benar-benar berarti banget, bisa membuat tiket di LAN event ini gratis, dan juga adanya LAN event ini karena 100k likes waktu itu di minggu kedua tembus. Betul, dan luar biasa banget, dan juga kita bisa melihat kembali gameplay dari masing-masing player, dari masing-masing tim juga. Kita bisa melihat juga POV dari seorang Rancid yang bermain juga untuk tim dunia game untuk kali ini. Masih cukup santai juga, masih scrappingan di bagian area farm. Dan kalau misalkan kita bisa mention dari farm sendiri, tadi ada satu player dari tim DG Flyboy yang memang deketan banget sama satu player dari Red Fest. Tapi dari EVOS, dari kemarin pun mereka udah splitnya begitu jauh, Red Fest sampai ke bagian area sebelah kiri daripada farm. Tapi kalau misalkan dari DG sendiri, Flyboy, ini kayak baru pertama kali ngelihat dari Flyboy nge-splitnya begitu jauh untuk sampai ke bagian area kiri, di mana ada Red Fest di sana. Ya, bahkan terkesan terlalu jauh Windy ya. Iya. Untuk split seperti itu, bukan hanya jauh tapi terlalu jauh, terkesan seperti itu. Mungkin ya memang ini adalah gameplay terbaru yang akan coba dimainkan di saat Boom terus memainkan gameplay Sapuli di ala Code Ken. Dia di sisi lain EVOS coba untuk split jauh-jauhan. Ya, ini adalah sesuatu yang kontradiktif juga, tapi akan terlihat nanti di in-game siapa yang lebih bisa memainkan gameplay tersebut dengan berhasil. Betul, strategi Sapuli di win together, lose together as a team. Kalau misalkan kita bisa kutip dari Ken ya, untuk yang tadi berperan sebagai coach dan juga analis untuk tim Boom Esports. Ya, tapi gue belum lihat kan dari kemarin. Pastinya ada di salah satu bangku penonton untuk terus memantau para anak asuhnya seperti apa dalam bermain di country final. Apalagi saat ini Boom sedang berada di peringkat yang kedua, dan nampaknya Lyzerk dimainkan seperti yang tadi Junior katakan. Yes, the Mr. Putra Pitoy real kali ini. Mungkin ada greget dan juga mungkin coachingnya udah saatnya menurunkan dari seorang Lyzerk. Karena gue tahu kemarin di minggu yang pertama ketika EVOS turun performa dan akhirnya memasukkan Lyzerk, itu keputusan yang sangat amat tepat sekali, dan bahkan mereka memecahkan rekor juga 22 elim kalau nggak salah waktu itu. Saat gue ketik EVOS Meong. Ya, saat di live stream ya. Live stream. Tapi langsung gas EVOS-nya setelah ada sebuah drama tersebut. Harus. Jadi semangat. Dan memang
beberapa kali ditagih Iya. untuk di roasting sama Gak tau, gue Junior. gak ngerti Cowboy kenapa jadi nagih gitu. Ya. Mungkin karena memang terbukti setelah di roasting jadi bagus. Ayo bacotin gue lagi Gus katanya. Gue bingung sama Cowboy. Tapi ya mungkin itu jadi motivasi kali ya. Windy. Yep. Betul. Pastinya seperti itu yang menjadi motivasi pemain-pemain EVOS Reborn. Semoga saja motivasi tersebut belum padam, apinya masih terus ada untuk mereka bisa lebih tinggi lagi di klasemen sementara karena EVOS Reborn masih tertahan di posisi ke-11 saat ini. Kita berpindah menuju ke arah yang berbeda. Ada pemain-pemain dari Onyx, Jar Jar bersama dengan Cleon Zwensi dan juga Joe Brenky yang dimainkan. Terus berjuang pastinya pemain-pemain yang bisa dibilang baru di skena kompetisi PUBG Mobile Indonesia secara profesional. Ya, betul. Menit yang ke-6 dari tim Onyx, mereka udah di bagian area scrappingan ruins, bergerak dari bagian area Georgiopol Container dan juga area perhubungan mereka, dan berarti cukup cepat juga pergerakan dari tim Onyx. Mereka udah mulai ngambil scrappingan ke bagian area lebih bawah lagi, di bagian selatan, ke bagian area ruins, dan juga begitu pula halnya dengan tim Dunia Games. Nah, Ikyar sudah mulai meng-secure juga satu buah compound untuk ditempatkan juga untuk dirinya saat ini. Pochinki seperti biasa diambil oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance, tapi Joe Brenky terlihat dekat dengan area ini. Langsung putar balik nampaknya, dia sadar bahwa tempatnya tidak aman karena memang ada tim lain. Kita sedang memantau POV dari seorang Zuxi yang saat ini terus mencari lootingan-lootingan, mencari peluru pastinya untuk mempersiapkan sampai ke late game nanti, dan juga mencari helm karena helmnya baru level 1. Baru level 1, betul-betul. Dan juga kita bisa melihat kembali dari Voker juga akan coba di grup lagi ke seorang Flyboy dan juga Rancid. Mereka mengambil ke bagian area satu buah komplek komponen tidak terlalu besar, tapi bisa mereka secure dengan sangat baik untuk saat ini. Dan mungkin akan coba melihat lagi ke bagian area sekitar, berusaha untuk scouting terlebih dahulu, berusaha untuk bermain lagi dengan temponya masing-masing. Dan juga dari Boom juga nampaknya cukup santai. Mereka rotasi juga sebagai unit beriringan rotasi dari player tim Boom. Tapi ya seperti gue bilang juga, kalau memang circle-nya nggak donat, circle-nya memang agak ke tengah-tengah. Semua game bisa dibilang akan bermain slow pace. Semua tim akan bermain slow pace. Kemudian juga mereka akan membaca juga bagaimana checkpoint-checkpoint yang akan mereka secure, yang akan mereka amankan. Ini sampai circle ketiga mungkin akan pasif juga karena ya semua dari hal sebelah kanan, sebelah selatan, barat dan juga atas, semua ada titik poin yang semua tim bisa dapat advantage-nya masing-masing. Ya, itu yang pastinya sedang kita lihat sudah terjadi memang permainan yang sangat slow di hari ini. Bahkan kita juga melihat bagaimana dari tadi rotasi-rotasi yang dibangun oleh masing-masing tim tidak mempertemukan mereka dengan lawan-lawannya. Hanya membuat mereka bergerak menuju tempat yang berbeda. Bahkan saat ini juga ada sebuah upaya yang terdengar dari EVOS Reborn menuju tim lain, tapi belum ketahuan menuju di mana. Yes, betul. Hanya memberikan tembakan-tembakan warning shot aja dari tim EVOS untuk diarahkan ke tim lain untuk bisa menzoning out lagi, untuk bisa menjauhi area yang dikuasai oleh tim EVOS untuk saat ini. Dan begitu pula halnya dengan tim BNW Kopilly. Masih coba untuk men-secure juga di bagian area satu buah rooftop untuk bisa melihat lagi pergerakan pintu bebas. Dan dari Aura juga nampaknya masih cukup settle, masih cukup nyaman, belum terlalu jauh dari drop zone-nya Aura. Mereka masih di bagian area checkpoint dan memadati ke bagian area jembatan. Dan biasanya kemarin kita lihat kalau misalkan kita membahas di bagian area Irengel, biasanya kalau misalkan GPBR turun di area server nih, menit yang ke-8 suka bertemu dengan Aura di bagian area checkpoint ditempatin oleh Jason saat ini. Ya, itulah yang memang sering kita saksikan kembali. Ada sebuah pergerakan yang sudah mulai dilakukan oleh pemain-pemain di FAM. Hari ini memang cukup taktis permainannya, cukup defensif permainannya. Bahkan semuanya tidak ingin fight di awal-awal. Mungkin ini mengadaptasi salah satu coach dari Sir Alex Ferguson. Tapi kita melihat terlebih dahulu bagaimana Rosesi mendapatkan poin penting menuju ke arah Ikyar. Pemain berpengalaman yang dimiliki oleh dunia game justru pulang di tangan Rosesi. Ya, betul. 1 poin didapatkan lagi untuk tim Aura dan dibuka tembakan tersebut dari seorang Rosesi, dan akan coba scouting lagi ke bagian area compound rumah depan, dan nampaknya masih cukup aman untuk diintai kembali oleh seorang Rosesi dari tim Aura. Bisa mereka secure juga tempat tersebut, dan sejauh ini belum ada fight lagi yang terjadi. Baru total ada 2 player yang dipulangkan secara utuh ke area lobby dari tim Geek dan juga dari tim Dunia Games. Ya, itulah yang sudah kita lihat dari tadi. Kembali saya lanjutkan, mungkin permainan defensif yang terjadi di hari kedua ini, permainan taktis yang terjadi di hari kedua ini adalah mengadaptasi apa yang sempat dikatakan oleh Sir Alex Ferguson, attack win you games, defend win you titles. Memang mereka ingin bermain defensif untuk mengambil titles yang ada atau mengambil juara, karena memang bermain agresif, bermain proaktif di sebuah match bisa membuat mereka mendapatkan banyak elit. Tapi memang yang kita tahu ini adalah PUBG Mobile, kalau bermainnya itu bisa dibilang konsisten, mereka yang akan jadi juara. Ya, betul. Menembakkan juga nampaknya rotasi dari tim Gapex tidak semulus itu, karena di tengah-tengah berjalan mereka juga terkena beberapa tembakan untuk bisa mencederai satu buah armor mereka ataupun dari vehicle yang mereka
kendarain, tapi untungnya masih bisa lolos dan juga bisa menuju ke bagian area checkpoint yang diinginkan oleh tim Gapex. Untuk saat ini dari EVOS pun sama, mereka udah touchdown mengambil ke bagian area bibir circle, bermain dengan cukup aman. Nampaknya untuk 16 tim kita tidak ingin berbuat kesalahan minor yang terjadi di sisa 3 game yang ada. Ya, ini adalah game-game yang menentukan. Kemarin kita sempat melihat adanya Boom mendapatkan winner-winner chicken dinner di Erangel. Mereka ingin mengulangi kesuksesan tersebut. Mereka ingin mendapatkan elim-elim penting. Elim tersebut mungkin saja datang dari HFX yang saat ini sedang mereka inisiasikan sebuah tembakan menuju ke arah HFX yang sedang melaju, tapi belum ada follow up lagi menuju ke arah pemain-pemain HFX karena sudah tertutup visionnya atau sudah hilang visionnya menuju ke arah HFX. Masih melakukan split 2-2. Ini pemandangan yang cukup jarang sebenarnya datang dari Boom. Ya, betul juga masih terhalang dengan beberapa terrain yang ada di bagian area sekitaran Boom dan juga dari tim HFX. Dan di bagian belakang juga ada Okta dan juga Yami menempati posisinya masing-masing, tidak akan coba nge-stick di bagian satu titik yang sama. Mereka berusaha untuk mencari lagi, memperlebar sayap informasi yang didapatkan untuk timnya sendiri dan juga dari tim NFT. Mereka nyaman banget, santuy banget rotasi. Mereka dari bagian area selatan, dari bagian area Novo, langsung coba menusuk lagi ke bagian area lebih utaranya lagi, Sanskoy. Ya, terlihat juga untuk saat ini setup 1-1-2 sedang dimainkan oleh pemain-pemain GPBR berada di area batu. Ciel Linpik menuju ke arah kanan. Dan adanya pemain dari More Team. Tembakan mungkin akan langsung diberikan, tapi satu knockdown juga sudah didapatkan oleh Alan menuju ke arah Keon. Elimination tersebut ada di depan mata, tapi cukup sulit karena ada follow up yang dilakukan oleh pemain-pemain Onyx yang lain. Yes, betul. Terlebih lagi satu player yang di take down oleh seorang Alan. Berasa bisa turun ke bagian area bawah, tapi belum ada tanda-tanda ada evakuasi yang dilakukan juga oleh tim Onyx. Dan Zuensi yang nampaknya ingin coba untuk bisa membangkitkan kembali posisi dari seorang Cleon yang untungnya masih bisa secure. Masih punya area coveran dan nampaknya dari seorang Cleon. Sukses di revive oleh seorang Zuensi. Ya, bala bantuan itu bernama Zuensi yang saat ini sedang melakukan revive. Pastinya revive akan berhasil dilakukan karena ada sebuah jembatan yang menutupi vision dari pemain-pemain Genesis Dogma. Genesis Dogma di sisi lain juga sudah mulai melihat kembali di mana posisi dari Onyx. Ada sebuah pemantauan, ada sebuah pengintaian yang sedang dibangun. Setup saat ini sedang dilakukan oleh pemain-pemain Genesis Dogma maksud saya, tapi kalau kita lihat juga Circle akan menutup dengan sempurna dan menuju ke arah yang sangat sulit untuk dijangkau oleh pemain-pemain Aura, sulit untuk dijangkau oleh Geekfab. Bahkan tertahan di atas Junior. Wow. Ya, ngomongin lagi pingpong circle ini benar jahat banget sih. Tapi kemungkinan tuh Bukit Kentang akan diisi oleh EVOS, NFT juga masih cukup enak. Dan gue yakin nih, NFT gak serta-merta mungkin akan touchdown ke arah area Pochinki. Namun entry dari timur dan juga utara circle nih. Kemudian juga atas-atas wall, perbatasan dengan Rozok. Ya. Itu flat ground yang terbuka, menurut gue itu bakal banyak perbudalan terjadi. Jadi masing-masing tim, kalian harus kalkulasi cara estafet masuk ke dalam circle zone. Kato berada di tempat yang sangat terbuka. Kato terlihat, Kato knockdown di sana didapatkan oleh Rosenji, tapi balasan juga sakit. Top melakukan balasan, bahkan Top melakukan dua pemain. Dua yang nyari kutu, kalau bisa dua, kenapa harus satu? Wow, Tom terpakai make-up play dan nampaknya didapatkan yang ketiga kalinya kan di tim Aura. Nampaknya tiga didapatkan dari seorang Tom. Nanti bahkan lihat. Wow, what a play didapatkan oleh seorang Tom dan bahkan tinggal hanya menyisakan satu lagi player tim yang tersisa dari tim Aura, Sanskoy. Siapa yang menyangka tim kuat Aura diporak-poradakan oleh pemuda bernama Top. Pemuda yang saat ini menjadi hero untuk timnya. Geekfam terus melaju. Ada sebuah elimination di depan mata. Aura tinggal satu pemain, Rosezi akan mundur terlebih dahulu. Top luar biasa, dan itu nampaknya ada taunting dari seorang Tom karena mereka ataupun dia berhasil bisa men-take down 3 player sekaligus dari tim Aura di waktu yang hampir bersamaan, Sanskoy. Sangat luar biasa, 3 knockdown penting untuk Geekfam yang saat ini memang tadi sempat saya bahas. Geekfam sedang punya angin segar. Ada secerca harapan untuk Geekfam. Kalau mereka ingin bangkit, sekarang waktu yang tepat setelah mereka memainkan Miramar dengan sangat baik. Iya betul, dan juga kita bisa melihat lagi pergerakan dari masing-masing tim yang masih bisa survive untuk di zona kita yang ketiga. Ada di bagian area sekitaran Bukit Kentang di mana ada tim EVOS, ada Boom juga, dan kemarin juga sempat ada tim BNW juga yang rotasi mereka mengambil ke bagian area Bukit Kentang. Tapi saat ini lihat dari BNW, dia juga melihat di bagian area bawah ada informasi yang masih juga di mana ada tim HFN tiba-tiba mendapatkan pressure juga, dan nampaknya Kima yang berusaha untuk meloloskan dirinya menggunakan bagian akhirnya dari seorang Sino. Tidak sempat untuk bisa men-take down posisi dari seorang Kima dari barrier yang ditumbangkan di bagian belakang oleh seorang Harvest. Harvest mendapatkan sebuah angle yang sangat jelas menuju ke arah barrier, membuat barrier tidak berdaya. Akan menjadi confirm elimination. Tidak hanya barrier, Keyman pun sudah low HP dia. Dua pemain lain terus melakukan sebuah pemantauan dari BNB menuju ke arah HFX. Tapi belum ada follow up lanjutan yang dilakukan oleh dua belah pihak. Kita melihat posisi
defensif seperti apa yang akan coba dibangun oleh BNW karena tempat yang mereka tempati kali ini cukup terbuka. Memang punya compound tapi bisa di-push sewaktu-waktu. Iya betul, dan juga nampaknya lihat dari seorang Yongso akan kembali merapikan lagi satu buah baginya untuk mereka bisa secure lagi, untuk mereka bisa maksimalkan kembali untuk rotasi. Dan saat ini kita bisa melihat juga dari seorang Agamsi melihat terbuka dengan begitu bebas dengan menggunakan AKM kali 4 ya, tapi nampaknya dari seorang Agamsi masih belum bisa memberikan damage yang begitu mendalam ke salah satu player dari tim BNW. Ya, permainan yang cukup baik, penggunaan senjata yang cukup unik juga. Perpaduan dengan scope kali 4 pastinya sulit untuk bisa dapat satu knock dengan AKM ini, tapi terus diberikan upaya-upaya oleh Agansi. Ini jahat lagi Circle sih. Ke sebelah kanan keluar dari Pochinki, mereka berada di ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Begitupun spot-spot di sekitaran dari EVOS, Bigetron dan juga DG. Itu terrain-terrain yang agak sedikit nanggung. Jadi semua tim bakal dipaksakan untuk mengeluarkan smoke lebih banyak lagi nanti. Wow, dan bahkan nampaknya lihat dari seorang Boom masih bisa mendapatkan headshot yang ke seorang Tom, bahkan Tom dipulangkan di sebuah poin eliminasi untuk tim Genesis Dogma, dan GD sudah mulai bangkit lagi dengan total 2 poin eliminasi mereka kantongi untuk di menit yang ke-16 Sanskuy. Ya, nampaknya Genesis Dogma saat ini menjadi bawang zona di mana mereka menjadi satpam zona, maksud saya menjaga area garis zona, dan ada tabrakan langsung dipulangkan Cimoy. Sangat jahat, sangat bengis oleh pemain-pemain BNW, dan Geek Fam pulang seluruhnya menuju ke arah lobby. Wow, Geek Fam ID menjadi tim pertama yang harus dropping out too early di game kita yang keempat, dan kita akan kembali melanjutkan lagi untuk gameplay dari masing-masing player. Dan nampaknya dari tim Genesis Dogma diberikan pressure, nampaknya dari seorang Yong dari tim BNW, dan lemparan molly-nya masih bisa menjangkau posisi dari seorang Boom. Terus dicari bahkan Bom melakukan lemparan granat dengan sangat baik sesuai dengan namanya. Bom dilemparkan, yang kedua, yang ketiga berupa molotov terus dilemparkan. Kalau helm bisa dilempar juga menuju ke arah depan, dan lemparan tersebut membuahkan hasil. Confirm elimination di depan mata oleh Boom. Wow, betul, dan nampaknya lihat dari Boom, bang gila banget, dan begitu tenangnya dari tim BNW tidak terlihat, dan hati-hati dari seorang Boom. Akhirnya terkena satu buah blind spot dan tidak dia sadari, dan akhirnya Cofinly berhasil bisa memberikan counter play-nya ke tim Genesis Dogma. Paman Nicil bersiap di area lain. Paman Nicil ingin memberikan sebuah elimination pastinya menuju ke arah tim Genesis Dogma. Kita melihat di tempat yang berbeda, Mor bertemu dengan Bigetron, tapi kita fokus terlebih dahulu di fight yang sedang melibatkan antara Genesis Dogma dan juga BNW. Ada sebuah molotov yang ternyata belum berhasil membakar seorang Nicil. Kembali, defensif sedang dibangun oleh Nicil bersama dengan Cofinly. Lemparan granat yang membuat Nicil menyerah di sana. Cofinly mendapatkan satu knockdown penting. Ya, betul, tapi nampaknya jangan melupakan juga backup yang datang dari bagian belakang di tim Genesis Dogma. Ada seorang Alan yang memberikan tapping, menggunakan bininya berusaha untuk menciderai lagi player di tim BNW. Tapi nampaknya lihat kejugaan dan begitu panasnya Alan berusaha untuk mencari hit mark yang ke player dari tim BNW. Alan sebagai aset penting dari Genesis Dogma Gate, pemain yang diandalkan, pemain yang diharapkan bisa mendulang banyak poin. Saat ini kita berpindah dari fight antara BNW dan juga Genesis Dogma menuju fight antara HFX berhadapan dengan Boom. Ada di area depan dari Harvest melakukan tembakan pertama. Percobaan pertama yang diluncurkan oleh HFX menuju ke arah Boom belum berhasil memberikan poin apapun, bahkan damage apapun. Ya, betul, dan juga nampaknya ada tracking fire juga yang dilakukan oleh seorang Boboho berusaha untuk mendapatkan POV-nya sampai dari Timon, dan nampaknya Lynx yang coba untuk di take down juga, dan itu udah mulai low banget HP dari seorang Lynx, dan akhirnya Lynx berhasil di take down dia yang beroper banget, bahkan Bajar diburu juga posisinya oleh seorang Bosku, dan bikin atas lihat EVOS join the fight into the party Israel, dan nampaknya lihat Bosku gak banyak movement lagi, gak banyak ruang gerak lagi yang dia miliki, bahkan dari seorang Hardcore ditumbangkan juga dari tim GPX. EVOS saat ini datang, EVOS ingin menjadi tim yang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi, tapi ada sebuah delay push yang sedang dilakukan oleh EVOS. Mundur terlebih dahulu, Bosku men-setup sebuah smoke. Saat ini ada healing yang terus digunakan, GPX dibuat tidak berdaya untuk sementara waktu karena low HP, bahkan beberapa pemain dari GPX sudah knockdown, 3 knockdown, 1 low HP. Ya, betul, dan nampaknya dari tim GPX juga akan coba tarik mundur sedikit, dan nampaknya Lynx gak bisa diselamatkan sama sekali, dipulangkan menjadi sebuah poin eliminasi kembali, dan ada lemparan net dari seorang Crazy, bisakah connect dengan high toss-nya dia, dan nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa menjangkau posisi dari tim GPX. Datang kembali saat ini berbagai tim, kita melihat bagaimana Zai mendapatkan satu knockdown menuju Hanforyu dengan karkirkurnya. Namun terus kita lihat di depan dari Rezi, di depan persis ada pemain bernama Bosku kelihatan, Bosku ditembak, Bosku melakukan tembakan balasan, dan Bosku memiliki sebuah pohon yang membuat dia masih bertahan. Bosku low HP, tapi Bosku masih memiliki healingan, sedang diupayakan. Granat dilemparkan membuat sebuah pemain GPX rata, GPX digeprek dan pulang. Ya, betul, tidak pakai point masih terus terjadi dengan adanya hit mark yang masih juga datang dari tim Bigetron, dan Luxi mendapatkan hit mark yang begitu luas dari bagian depan, dan nampaknya tim Alter Ego juga nampaknya jaraknya semakin lebih dekat lagi, bahkan ada pressure juga diberikan dari seorang Boteto untuk mencari lagi tracking fire, bahkan Fanatic diburu juga posisinya oleh seorang Luxi. Ini dia
fight menuju PMGC, fight yang sedang kita saksikan. Fight kelas dunia pasti akan tersaji. Match kali ini tembakan dari Zuxi menuju ke arah pemain-pemain Alter Ego, tapi satu pemain Bigetron juga tumbang. Genfos terkena granat oleh Fnatic, bahkan akan dipulangkan, sudah dipulangkan. Kita melihat keunggulan jumlah dimiliki oleh Alter Ego Limax. Wow, dua dong, tinggal dua lagi player aktif dari tim Bigetron itu Zuxi dan juga Luxi. Bahkan tiba-tiba dua player dari tim Alter Ego juga tertumbangkan. Trade talk terjadi dan 2 lawan 2 untuk tim Bigetron dan juga tim Alter Ego, Saskuy. Kita menyaksikan fight di tempat yang berbeda. HFX saat ini terus digempur oleh pertahanan dari tim Boom, tapi Bigetron pulang. Semuanya diratakan oleh pemain-pemain Alter Ego Limax. Yes, betul, tapi nampaknya lihat pressure juga diberikan dari seorang Yami. Bahkan tiba-tiba HFX juga rata dipulangkan di posisi yang ke-12. Fight semakin lebih intens lagi dan udah mulai berkeot banget. Bahkan Rashid semakin lebih berani lagi keluar dari bagian area luar kempon mereka untuk mencari posisi dari seorang Jar dari tim Onyx. Terus terlihat, terus terpantau untuk saat ini. Fokker masih bersiap, tembakan datang dari Cleon, datang dari tim yang berbeda, datang dari Onyx dan Cleon dapat subzone tersebut. Ada follow up cepat, Fokker bersiap di sana. Fokker menjadi pemain yang diharapkan mampu melakukan clutch, pemain yang diharapkan mampu bertahan. Tapi ada Blue Zone yang ikut campur dari fight yang terjadi. Jar tumbang, Genesis Drogba join the fight. Yes, betul, tapi hati-hati Fokker di bagian area high ground masih ada backup yang tersisa dari tim Onyx dan bahkan tembakan ini yang kita mainkan dari awal di mana Cleon masih memiliki POV yang cukup clear ke seorang Fokker dari tim DG. Terus terpantau, terus terlihat Alan mengganggu fight ini. Alan terus memberikan tembakan. Alan mendapatkan elimination menuju ke arah Onyx. Jar dipulangkan tadi. Cleon menjadi pemain yang terus terjepit, tapi kita melihat dari tempat yang berbeda. Mor berhadapan dengan Boom. Ada knockdown yang dialami oleh Okta. Pemain penting yang dimiliki Boom sudah tumbang. Ada Rezi, ada Yami. Granat akan dikirimkan menuju ke arah siapa? Sudah dilemparkan. Ledak saat lagi tidak mengenai siapapun, Windy. Yes, betul, hati-hati nampaknya gameplay dari kedua tim ini dan nampaknya dari seorang Bazar masih coba untuk bisa mengkalkulasikan kembali netsnya, tapi masih terlalu jauh untuk bisa menjangkau lagi dua player tim dari Boom yang tersisa. Bahkan Frenzy heal up terlebih dahulu tapi akan coba memberikan pressure yang lagi lebih maju lagi. Bahkan ada combat terjadi, bahkan Yami berhasil bisa melakukan satu knockdown untuk yang kedua kalinya bisa tapi nampaknya Yami di counter play oleh seorang Bazar. Bahkan lihat 1v1 juga terjadi antara Mob dan juga tim Boom saat ini. Mereka akhirnya rata. Boom memulangkan Mob untuk di hashtag yang ke-10. Sangat disayangkan, pemuda bernama Rezi, pemuda yang harus bertanggung jawab atas pulangnya satu tim, yaitu Mort, membuat Boom saat ini kokoh berada di puncak. Tapi mereka harus berjuang dan kembali kita lihat, Red Face punya airdrop. Memang ini adalah gameplay dari EVOS, ada airdrop diambil. Betul, dan juga nampaknya lihat dari EVOS akankah mereka mencoba mengambil keunggulan tertinggi, tapi kita akan fokus lebih dahulu antara Void dari tim Alter Ego dan juga dari tim lain, bahkan di bagian sisi sebelah kiri blind spot dari Renalme ditumbangkan oleh tim Dewa United dari seorang Nux, bahkan Nux lebih percaya diri lagi, lebih pede lagi, bahkan Corteto berikan cover tapi Alter Ego juga tumbang dua dan bahkan nampaknya perlu dilakukan nampaknya dari seorang Nux mengeliminasi juga posisi dari seorang Fnatic dan akhirnya Alter Ego tinggal hilangkan Bonbit dan juga Corteto begitu berani nampaknya ada tabrak jalan beta, tapi lihat Bonbit berhasil bisa memberikan counter yang Dewa United rata dipulangkan oleh seorang Bonbit. Setelah Bigetron Red Alliance menjadi korban keganasan Alter Ego, saat ini Dewa United yang harus merasakan keganasan dari Alter Ego. Kita melihat bagaimana perjuangan pemain-pemain Alter Ego masih terus berada di area Irangel kita. Pantau juga adanya 4 pemain dari NFT, gameplay NFT. Kembali mereka mainkan dan kembali berhasil sampai ke late game, Windy. Wow, begitu konsisten dari tim NFT dari game ke game, dari game yang pertama sampai dengan game yang keempat, dan mereka benar-benar luar biasa dan mereka benar-benar standing strong banget dengan 4 player yang masih benar-benar prima dan bahkan mereka akan coba memberikan pressure terlebih dahulu ke bagian sebelah kanan dari tim EVOS. Terus ada pemantauan yang terjadi, Potato bersiap bersama dengan pemain-pemain lain pastinya. Untuk saat ini, 2 pemain double P yang dimiliki oleh Alter Ego, ada Potato dan juga Ponbit. TikTok yang terus dimainkan, Alan mendapatkan 1 knockdown pertama menuju ke arah Batman, tapi Batman mendapatkan EVOS Legend juga. Tumbang di tempat yang berbeda, Alan ingin mendapatkan confirm elimination. Alan mendapatkan 5, akan menjadi 6, menjadi 9 mungkin untuk Genesis Drogba. Yes, betul, develop juga dengan lemparan Lotus menggunakan utility netsnya dari seorang Alan, dan ini dia udah mulai top 5 juga antara Boom, Alter Ego, NFT, GD dan juga EVOS yang masih bisa bertahan. Bahkan Alan semakin mendekati lagi ke bagian area jangkauan dari tim NFT untuk saat ini. Terus terpantau kita melihat bagaimana Boom menyisakan last man standing.
Lalu 2 untuk AE, 2 untuk DD, 2 untuk EVOS, 3 untuk NFT, bahkan 4 kali ini untuk NFT karena kembali bangkit. Satu pemain yang tadi knockdown, sulit sekali untuk menumbangkan pemain dari NFT. Wow, ini NFT benar-benar tuh strong banget untuk dijatuhkan oleh tim-tim yang tersisa dan bahkan mereka benar-benar satu-satunya tim yang masih komplit, yang masih prima dengan 4 punggawa mereka dan EVOS. Mereka nge-split 2-1 di mana Red Face akan mengambil angle di bagian area lebih tinggi lagi dibandingkan 2 rekan timnya Selay dan Microblue. Mencari informasi, ada Boom Crazy yang deketan banget jaraknya dengan seorang Microblue. Masih diincar seorang Reizi. Microblue nampaknya mengetahui ada pemain lain, ada tim lain di area permainan mereka. Tapi belum diketahui di mana posisi pasti dari pemain tersebut. Ada sebuah nade yang dilemparkan atau sebuah molotov maksud saya yang dilemparkan ke area depan. Bahkan kali ini kita lihat juga tembakan menembakkan dilakukan oleh Reizi. Roning yang berhasil, Reizi mendapatkan 2 pemain. Membuat porak-poranda pertahanan dari EVOS Rebound. Wow, EVOS tadi tinggal 3, sekarang hanya tersisakan 1 player aktif lagi karena Reizi mengganggu banget dengan mendapatkan 2 punggawa terakhir dari EVOS dan Red Face. Masih bisa bertahan, masih bisa survive dan Batman melebarkan lagi sayap mereka ke bagian sebelah kiri untuk bisa menjaga lagi angle POV-nya ke tim Genesis Dogma. Pemuda bernama Reizi menebar ancaman di match kali ini. Pemuda bernama Reizi sangat berbahaya, sulit untuk ditumbangkan. Last man standing dari Boom tidak mudah untuk didapatkan. Eli menuju dirinya. Alan bergerak menuju ke arah defensif dari NFT yang sudah mendapatkan sebuah lower ground. Kali ini bisa dimainkan oleh pemain-pemain NFT yang masih lengkap dengan 4 pemain. Batman yang sempat tumbang, bangkit kembali, datang lagi menuju tempat yang tepat, menuju ke arah Alan di sana, tapi mundur terlebih dahulu circle-nya, kembali membanting ternyata menuju ke dekat pemain dari NFT dan juga EVOS. Ya betul, Ojo lihat di Daemon sudah mulai bangkit dan UMP-nya dapatkan 1 dari seorang Daemon, mendapatkan 1 buah pick off-nya dan Batman lagi-lagi tertumbangkan kembali untuk tim NFT dan nampaknya Alan semakin lebih berani lagi akan coba melebarkan sayap lagi, akan coba mundur sedikit dan nampaknya lihat Ramones memberikan counter juga dan menggunakan UC, tapi nampaknya Ponpit ikut campur turun tangan dari tim Alter Ego dan Ponpit berarti bisa menumbangkan 1 punggawa lagi dari tim Genesis Dogma. Tidak tinggal diam, 2 pemain terakhir dari Alter Ego ingin join the fight, ingin join party, ingin juga ikut dalam hiruk pikuk ini, ingin mendapatkan elimination demi elimination. Red Face bersiap dia, MG3 dimiliki oleh Red Face, tapi 1 knockdown kembali didapatkan oleh pemuda bernama Reizi. Wow, ini Reizi benar-benar menggila banget dari tim Boom. Dia masih bisa survive seorang diri masuk dalam posisi top 4, tapi nampaknya Ramones akan semakin mendekati lagi ke bagian area defensif. Tapi lihat ada Red Face menyusup yang ada di bagian area backline dari tim NFT dan nampaknya Nesraki memulangkan Alter Ego untuk puas di hashtag yang keempat. Terus terpantau, terus terlihat Red Face masih melakukan proning. MG3 bisa menjadi pembeda. Ingat, ini senjata yang berbahaya. Batman berputar-putar, dia low HP, tidak peduli, tidak ada healing yang digunakan oleh Batman, tapi Reizi dipukul mundur, ditumbangkan. 1 knockdown, knockdown yang kedua akan coba dicari. Berhasilkah dia? Ternyata tidak, karena semuanya dipulangkan